Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Pukul 4 pagi, alarm di ponsel Andi berbunyi nyaring. Ia terbangun dengan mata masih berat, mengusap wajahnya yang lelah. Di sampingnya, istrinya Siti masih tertidur pulas dengan perut yang sudah membuncit 7 bulan. Andi bangkit perlahan, tak ingin membangunkan istrinya yang sedang hamil anak pertama mereka. "Semangat, Andy. Demi anak kita," bisiknya pelan pada diri sendiri sambil menatap Siti dengan penuh kasih. Andi adalah mandor muda di perkebunan kelapa sawit PT Agrindo Persada yang terletak di pedalaman Kalimantan Tengah. Sudah setahun ia bekerja di perusahaan ini, dan baru 3 bulan lalu ia dipromosikan menjadi mandor untuk mengawasi Blok H17. Sebuah area perkebunan seluas 200 hektar yang terletak paling jauh dari base camp utama. Promosi itu sebenarnya mengejutkan. Pasalnya, ada 5 mandor senior yang lebih berhak mendapat posisi itu. Tapi mereka semua menolak dengan berbagai alasan. Bahkan Pak Bambang, mandor yang sudah 15 tahun bekerja di perusahaan itu, dengan tegas mengatakan pada manajer, "Saya mau pensiun dini saja, Pak, daripada ditempatkan di Blok H17. Waktu itu Andi menganggapnya aneh, tapi ia tidak banyak bertanya. Kenaikan gaji hampir 2 kali lipat membuatnya langsung menerima tawaran tersebut tanpa pikir panjang. Apalagi sebentar lagi ia akan menjadi ayah. Uang tambahan itu sangat dibutuhkan. Setelah mandi dan sarapan seadanya, Andi mengendarai motor trail menuju Blok H17. Perjalanan memakan waktu sekitar 45 menit melewati jalan tanah berlumpur yang diapit ribuan pohon kelapa sawit. Kabut pagi masih tebal, jarak pandang hanya beberapa meter. Suara mesin motor dan gemerisik daun sawit tertiup angin menjadi satu-satunya bunyi yang menemani perjalanannya. Sesampainya di base camp kecil Blok H17, Andi menemukan 5 orang pekerjanya sudah berkumpul. Mereka semua adalah pekerja harian yang tinggal di desa terdekat, sekitar 10 km dari sana. Pagi, mandor, Saparinto, pekerja paling senior di antara mereka. Pagi juga. Hari ini kita panen di sektor H17C sampai H17F. Target minimal 5 ton, kata Andi sambil membuka buku catatan kerjanya. Para pekerja saling pandang. Wajah mereka terlihat ragu. "Ada masalah?" tanya Andi. "Mandor, sektor H17F itu, kan deket banget sama Sungai Hitam. Kita kerja sampai jam berapa?" tanya Joko, pekerja muda yang baru 2 minggu bergabung. "Kayak biasa, sampai jam 4 sore. Kenapa memangnya?" Rinto menarik napas panjang. "Mandor, sebenarnya ada yang perlu Mandor tahu soal Blok H17 ini." Andi mengerutkan dahi. "Apa?" "Blok ini, angker, Mandor. Banyak penunggunya. Makanya mandor-mandor sebelumnya pada gak mau di sini." Andi tertawa kecil. "Pak Rinto, saya pikir Bapak ini orang modern. Masa percaya gituan?" "Mandor, saya kerja di perkebunan sawit udah 20 tahun. Dari Riau, Jambi, sampai Kalimantan ini saya udah keliling. Tapi Blok H17 ini beda. Saya udah ngerasain sendiri keanehannya," kata Rinto dengan nada serius. "Aneh gimana?" Andi mulai penasaran meski tetap skeptis. Rinto melirik teman-temannya sebelum melanjutkan. 3 tahun lalu, ada mandor namanya Pak Heru. Orangnya keras kepala, gak percaya hal-hal mistis. Dia maksa anak buahnya kerja sampai malam di sektor H17F. Malam itu, 4 orang pekerja hilang." "Hilang?" "Iya, mandor. Hilang tanpa jejak. Mereka ditemuin 3 hari kemudian di tengah kebun, udah pada meninggal semua. Kondisinya ngeri banget. Tubuhnya pada tercabik-cabik kayak dimakan binatang buas. Tapi yang aneh, gak ada jejak kaki binatang di sekitar mayat-mayat itu. Cuma ada bau amis yang menyengat kayak bau bangkai campur belerang." Joko bergidik. "Pak Rinto jangan nakut-nakutin lah." "Aku nggak nakut-nakutin.
Itu kejadian beneran. Polisi sampai turun tangan waktu itu. Tapi sampai sekarang kasusnya nggak kelar. Ditutup gitu aja. Katanya diserang babi hutan. Padahal semua orang tahu, itu bukan ulah babi hutan biasa. Andi diam sejenak, mencerna informasi itu. Terus Pak Herunya gimana? Sebulan setelah kejadian itu, Pak Heru tiba-tiba keluar dari perusahaan. Katanya dia sering diteror tiap malam. Dengar suara-suara aneh, diikutin sosok-sosok hitam, sampai istrinya hamil tapi keguguran gara-gara ketakutan lihat penampakan di rumah mereka. Pak Heru sekarang kerja jadi tukang ojek di Palangkaraya. Saya pernah ketemu dia pas pulang kampung. Orangnya udah beda, kayak orang stres. Andi menelan ludah. Jadi, di blok H17 ini penunggunya apa aja? Banyak, mandor. Yang paling sering kelihatan itu kuntilanak merah. Sering nongkrong di pohon sawit yang dekat Sungai Hitam. Terus ada pocong juga, suka muncul pas maghrib. Ada wewe gombel yang payudaranya panjang banget sampai ke perut, dia suka nyulik orang. Pernah ada pekerja diculik sama wewe gombel, dia hilang seminggu, pas ketemu lagi udah gila, ngomongnya nggak jelas. Genderuwo juga banyak di sini, sambung Sutrisno, pekerja yang dari tadi hanya mendengarkan. Pernah teman saya pas lagi bab di semak-semak, dia ngelihat genderuwo lagi ngintip dia dari balik pohon. Badannya gede, item legam, matanya merah nyala. Teman saya langsung pingsan di situ. Yang paling bahaya itu siluman babi hutan sama jin alas, kata Rinto lagi. Jin alas itu penunggu asli hutan ini. Bentuknya kayak manusia tapi badannya penuh bulu item, kukunya panjang-panjang kayak cakar. Dia itu kayak rajanya di sini. Kalau kita ganggu dia, bisa bahaya. Terus siluman babi hutannya? Tanya Andi, meski dalam hatinya ia masih setengah percaya. Siluman babi itu lebih gede dari babi hutan biasa. Kulitnya putih, bukan hitam atau coklat kayak babi hutan kebanyakan. Matanya merah, taringnya panjang. Dia itu raja dari semua babi hutan di blok H17. Kalau ada yang ngelihat siluman babi, biasanya beberapa hari kemudian bakal ada kecelakaan atau orang hilang. Di Sungai Hitam juga ada siluman buaya, tambah Joko dengan suara gemetar. Kakak sepupu saya pernah lihat pas lagi ambil air di sungai buat nyuci tangan. Buayanya gede banget, panjangnya bisa 8 meter. Pas diliatin, buayanya malah ngelirik balik terus senyum. Buaya mana ada yang senyum, mandor? Andi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Cerita-cerita ini mulai membuatnya tidak nyaman, tapi sebagai mandor ia harus tetap terlihat percaya diri. Oke, saya ngerti kekhawatiran kalian. Tapi kita punya target. Gimana kalau gini, kita kerja sampai jam 3 sore aja. Sebelum maghrib kita udah balik. Setuju? Para pekerja saling pandang lalu mengangguk pelan. Tapi mandor, satu lagi. Jangan pernah ngomong kasar atau kotor pas di kebun. Jangan buang air besar atau kecil sembarangan. Harus pamit dulu, bilang, permisi, atau baca doa. Dan yang paling penting, kalau ada yang manggil nama kita dari kejauhan, jangan pernah jawab atau nengok. Itu bukan manusia yang manggil, pesan Rinto. Iya, Pak. Saya paham, jawab Andi sambil mengangguk. Mereka pun berangkat menuju sektor H17C. Pagi itu pekerjaan berjalan lancar. Mereka memanen tandan buah segar, TBS, kelapa sawit dengan cekatan. Andi mengawasi sambil mencatat hasil panen di buku hariannya. Sesekali ia membantu mengangkat TBS yang berat. Pukul 11 siang, mereka beristirahat sebentar untuk makan siang. Andi duduk di pangkal pohon sawit sambil membuka bekal nasi bungkus yang dibawa dari rumah. Rinto duduk di sebelahnya. Gimana, mandor? Pagi ini lancar kan? Tanya Rinto. Iya, Pak. Lancar, jawab Andi sambil mengunyah nasinya. Alhamdulillah. Semoga siang sampai sore juga lancar. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara aneh. Seperti suara tawa perempuan yang parau, diselingi tangisan bayi. Semua pekerja spontan menghentikan aktivitas mereka dan saling pandang. Kalian denger nggak? Tanya Joko dengan wajah pucat. Dengar. Tapi jangan direspon. Fokus makan, kata Rinto tegas. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat.
Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Mandor. Mandor Andi. Suara itu memanggil namanya dengan nada nyanyian yang menyeramkan. Andi nyaris menoleh, tapi Rinto langsung menahan tangannya. Jangan nengok, Mandor. Itu bukan manusia. Tapi dia manggil nama saya, Pak. Justru itu, Mandor. Mereka bisa tahu nama kita. Jangan pernah jawab atau nengok. Baca ayat kursi dalam hati. Andi menurut. Ia menutup mata dan membaca ayat kursi berulang kali. Suara itu masih terdengar beberapa kali, tapi lama-kelamaan menjauh dan akhirnya hilang. Udah hilang, kata Sutrisno sambil menghela napas lega. Mandor, itu kuntilanak merahnya. Dia lagi iseng manggil-manggil. Untung Mandor nggak jawab. Kalau jawab, bisa bahaya, jelas Rinto. Setelah istirahat, mereka melanjutkan pekerjaan. Kali ini menuju sektor H17E yang lebih dekat dengan Sungai Hitam. Aroma air sungai mulai tercium, bercampur dengan bau tanah basah dan buah sawit yang matang. Pukul 2 siang, saat mereka sedang asyik bekerja, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah sungai. Seperti ada sesuatu yang besar bergerak di air. Apaan tuh? Tanya Joko sambil menunjuk ke arah sungai. Dari kejauhan, mereka melihat sesuatu yang besar mengapung di permukaan air. Bentuknya seperti buaya, tapi ukurannya jauh lebih besar dari buaya biasa. Kulitnya berwarna hitam pekat, matanya bersinar merah. Siluman buayanya, bisik Rinto. Jangan berisik. Pura-pura nggak lihat. Mereka semua diam, berusaha tidak menarik perhatian makhluk itu. Siluman buaya itu mengapung diam di permukaan air, seperti sedang mengamati mereka. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya makhluk itu menyelam dan menghilang. Ya Allah, serem banget, kata Joko sambil mengusap dada. Makanya tadi saya bilang, blok H17 ini beda, kata Rinto. Pukul 3 sore, sesuai kesepakatan, mereka menghentikan pekerjaan dan bersiap pulang. Andi menghitung hasil panen hari itu. Target 5 ton belum tercapai, baru 3,5 ton. Ia tahu besok ia harus lapor ke manajer dan mungkin akan ditegur. Tapi keselamatan anak buahnya lebih penting. Saat mereka hendak berkemas, tiba-tiba langit mendung. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun sawit yang kering. Udara terasa berat dan mencekam. Mandor, kita harus cepat-cepat balik. Ini pertanda nggak baik, kata Rinto dengan nada khawatir. Iya, ayo buruan. Mereka bergegas menuju tempat parkir motor. Tapi belum sampai setengah jalan, hujan turun dengan deras. Petir menyambar-nyambar, kilat menerangi langit yang gelap. Jarak pandang nyaris nol. Mandor, kita nggak bisa jalan dalam hujan gini. Berbahaya. Kita berteduh dulu, teriak Rinto sambil berusaha berteriak di tengah suara hujan yang deras. Andi melihat sekeliling. Tidak jauh dari mereka, ada sebuah gubuk kecil yang biasa dipakai pekerja untuk istirahat. Ayo ke gubuk itu. Mereka berlari menuju gubuk. Di dalam gubuk yang sempit itu, 6 orang pria basah kuyup berkumpul sambil menggigil kedinginan. Hujan tidak kunjung reda, bahkan semakin deras. Kayaknya kita terjebak di sini sampai hujan berhenti, kata Andi sambil memeras bajunya yang basah. Semoga cepat berhenti. Udah mulai sore nih, kata Joko sambil melihat jam di ponselnya yang menunjukkan pukul 3.45 sore. Mereka menunggu hampir setengah jam, tapi hujan tidak kunjung reda. Langit semakin gelap. Maghrib tinggal sejam lagi. Mandor, saya khawatir nih. Kita nggak boleh sampai kemalaman di sini, kata Rinto. Saya juga khawatir, Pak. Tapi kita mau gimana? Hujannya gini. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar gubuk. Langkah yang berat dan pelan, menghentak-hentak tanah yang basah. Semua orang di dalam gubuk langsung diam. Ada orang, bisik Joko. SSSHH. Rinto memberi isyarat agar diam, langkah kaki itu semakin dekat. Mereka mendengar suara napas yang berat dan parau, seperti suara binatang besar. Andi mengintip dari celah dinding gubuk yang terbuat dari anyaman bambu. Di luar sana, di tengah hujan deras, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Seekor babi hutan raksasa berwarna putih berdiri tegak dengan 2 kaki belakangnya, seperti manusia. Matanya merah menyala, taringnya panjang dan tajam.
Tubuhnya penuh dengan luka-luka yang mengeluarkan darah hitam kental. Ya Allah, siluman babinya. Bisik Andi dengan suara gemetar. Siluman babi itu berdiri di depan gubuk, mengendu-sendu seperti sedang mencari sesuatu. Napasnya mengepulkan asap putih di udara yang dingin. Semua orang di dalam gubuk menahan napas, tidak berani bergerak sedikit pun. Beberapa menit yang terasa sangat lama, siluman babi itu akhirnya berjalan menjauh dengan dua kaki belakangnya, menghilang di antara deretan pohon sawit. Dia jalan kayak manusia, bisik Joko dengan mata terbelalak. Itu bukan babi hutan biasa. Itu siluman, jin jelmaan, kata Rinto. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Tapi hujannya masih deres, Pak. Lebih baik basah kuyup daripada ketemu lagi sama itu makhluk. Ayo kita kabur sekarang, sebelum dia balik. Andi mengangguk. Mereka bergegas keluar dari gubuk dan berlari menuju motor mereka yang terparkir sekitar 300 meter dari sana. Hujan masih deras, petir menyambar-nyambar. Mereka berlari sekuat tenaga, tidak peduli sepatu dan pakaian mereka penuh lumpur. Saat hampir sampai di tempat parkir, tiba-tiba Joko terpeleset dan jatuh ke kubangan lumpur. Joko. Andi berbalik dan membantu Joko berdiri. Kaki saya keseleo kayaknya, mandor. Sakit banget, rintih Joko. Sini saya bantu. Sutrisno menyangga Joko dari sebelah kiri, sementara Andi menyangga dari kanan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih lambat. Tapi belum sempat sampai di motor, tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara teriakan melengking yang mengerikan. Seperti teriakan perempuan yang sangat kesakitan, bercampur dengan tawa yang menyeramkan. Kuntilanak merahnya dateng, teriak Rinto. Andi menoleh ke belakang. Di kegelapan yang sesekali diterangi kilat, ia melihat sosok perempuan berambut panjang menggantung di pohon sawit. Rambutnya merah darah, mukanya pucat pasi dengan mata yang kosong. Mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam seperti gigi hiu. Ia tertawa dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan lihat. Lari terus, teriak Rinto. Mereka berlari semakin cepat, menyeret Joko yang kakinya cedera. Kuntilanak merah itu melompat dari pohon ke pohon mengikuti mereka. Semakin mendekat, akhirnya mereka sampai di tempat parkir motor. Dengan tangan gemetar, mereka menyalakan mesin motor. Andi menaiki motornya dan membonceng Joko yang cedera. Rinto, Sutrisno, dan dua pekerja lainnya juga sudah siap di motor masing-masing. Gaspol, teriak Andi. Mereka memacu motor sekuat tenaga menembus hujan deras dan jalan berlumpur. Di belakang mereka, kuntilanak merah masih mengikuti, melompat dari pohon ke pohon dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak wajar. Tapi semakin mereka menjauhi area blok H17 menuju jalan utama, kuntilanak itu semakin tertinggal dan akhirnya menghilang di kegelapan. Mereka terus memacu motor hingga keluar dari area perkebunan dan sampai di jalan desa. Hujan mulai mereda. Maghrib sudah masuk, langit berwarna merah gelap. Di pertigaan jalan, mereka berhenti sebentar untuk mengatur napas. Semua orang basah kuyup, gemetar kedinginan dan ketakutan. Mandor, saya nggak akan kerja lagi di blok H17. Maaf ya, Mandor. Tapi nyawa saya lebih penting, kata Joko dengan suara lirih. Saya juga, Mandor. Saya udah tua, nggak kuat lagi ngadapi yang kayak gini, tambah Sutrisno. Satu persatu pekerja yang lain juga menyatakan hal yang sama. Mereka memilih berhenti kerja daripada harus kembali ke blok H17. Andi hanya bisa mengangguk lemah. Ia tidak bisa memaksa mereka. Ia sendiri masih trauma dengan apa yang baru saja mereka alami. Baiklah. Saya ngerti. Besok saya akan lapor ke manajer. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Hati-hati di jalan, kata Andi. Mereka pun berpisah. Andi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah kontrakannya yang terletak di kompleks perumahan karyawan perusahaan. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Ia bingung harus bagaimana. Kalau semua pekerjanya resign, siapa yang akan kerja di blok H17? Target produksi tidak akan tercapai. Ia pasti akan ditegur atau bahkan diturunkan jabatan. Sesampainya di rumah, Siti sudah menunggu dengan wajah cemas. Ya Allah, Mas. Basah kuyup begini. Kenapa baru pulang? Saya khawatir. Siti langsung mengambilkan handuk dan pakaian ganti. Maaf, sayang. Tadi kehujanan di jalan, kata Andi sambil mengganti baju. Mas kelihatan pucat. Ada apa? Sakit? Andi diam sejenak,
ragu apakah harus menceritakan kejadian tadi pada Siti yang sedang hamil. Ia tidak mau istrinya stres dan berdampak pada kandungannya. Gak apa-apa. Cuma capek aja. Besok Mas harus ketemu manajer, ada masalah dikit soal kerjaan, jawab Andi sambil berusaha tersenyum. Malam itu Andi sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan siluman babi dan kuntilanak merah terus menghantui pikirannya. Ia juga memikirkan masa depannya di perusahaan ini. Kalau ia gagal mengelola blok H17, karirnya bisa berakhir esok paginya. Dengan mata panda karena kurang tidur, Andi datang ke kantor manajer. Pak Darman, manajer operasional yang sudah berusia 50 tahun, duduk di kursinya sambil membaca laporan. Silakan duduk, Andi, kata Pak Darman tanpa mengalihkan pandangan dari laporan yang dibacanya. Terima kasih, Pak. Andi duduk dengan gugup. Saya sudah baca laporan kerja kemarin. Target 5 ton, realisasi hanya 3,5 ton. Itu kenapa? Maaf, Pak. Kemarin kami kehujanan dan harus pulang lebih awal demi keselamatan. Hujan? Dari dulu juga sering hujan. Kenapa bisa jadi alasan? Andi menarik napas panjang. Pak, sebenarnya ada masalah lain. Semua pekerja saya mengundurkan diri. Mereka nggak mau kerja lagi di blok H17 karena tempat itu angker. Pak Darman akhirnya mengangkat kepala dan menatap Andi. Wajahnya datar, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Angker? Kamu percaya gituan? Sejujurnya saya nggak percaya, Pak. Tapi kemarin saya ngelihat sendiri. Ada makhluk-makhluk aneh di sana. Siluman babi, kuntilanak merah, stop. Pak Darman mengangkat tangan. Andi, kamu ini mandor. Kamu seharusnya jadi contoh buat anak buah. Bukan malah ikut-ikutan percaya tahayul. Tapi Pak, ini bukan tahayul. Saya lihat sendiri. Cukup. Saya nggak mau dengar lagi. Blok H17 itu blok paling produktif di perkebunan kita. 200 hektar dengan pohon sawit yang sudah berumur optimal. Kalau blok itu nggak dipanen, perusahaan rugi puluhan juta per bulan. Kamu mau tanggung jawab? Andi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Saya kasih kamu waktu 3 hari untuk cari pekerja baru. Kalau nggak bisa, saya terpaksa turunkan kamu jadi pekerja biasa lagi. Gaji kembali seperti semula. Paham? Tapi Pak, nggak ada tapi-tapian. 3 hari. Itu final. Kamu boleh keluar. Andi keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Marah, takut, bingung, semuanya menjadi satu. Ia duduk di kantin karyawan sambil memegang kepalanya yang pusing. Andi, seseorang memanggil. Andi mendongak. Pak Bambang, mandor senior yang menolak ditempatkan di blok H17, berjalan menghampirinya. Dengar kabar kamu dipanggil Pak Darman. Gimana? Tanya Pak Bambang sambil duduk di depan Andi. Gak baik, Pak. Semua pekerja saya resign. Pak Darman kasih saya waktu 3 hari cari pengganti. Kalau nggak bisa, saya diturunkan jabatan. Pak Bambang menghela napas. Sudah saya duga. Makanya saya tolak posisi itu. Tapi kamu terlalu ambisius, Andi. Kamu nggak tahu sejarah kelam blok H17. Pak Rinto sudah cerita kemarin. Soal Pak Heru dan 4 pekerja yang meninggal. Itu baru sebagian. Sebelum kejadian itu, sudah ada puluhan korban di blok H17. Ada yang hilang gak ketemu, ada yang meninggal tiba-tiba karena sakit aneh, ada yang gila. Blok itu memang produktif, tapi harganya nyawa manusia. Terus kenapa perusahaan gak tutup aja blok H17? Karena uang, Andi. Uang lebih penting dari nyawa pekerja. Direktur perusahaan gak pernah turun langsung ke lapangan. Mereka cuma lihat angka-angka di laporan. Selama produksi jalan, mereka nggak peduli ada berapa korban. Andi meremas rambutnya frustasi. Saya harus gimana, Pak? Saya butuh gaji mandor buat biaya lahiran istri saya. Kalau diturunkan jabatan, saya nggak akan sanggup. Pak Bambang terdiam lama sebelum akhirnya berbicara. Kalau kamu nekat mau lanjut, saya kasih tahu cara biar aman.
Tapi ini nggak menjamin 100% ya. Cara apa, Pak? Pertama, jangan pernah kerja sampai sore apalagi malam. Paling telat jam 2 siang kalian harus sudah keluar dari area blok H17. Kedua, selalu bawa perlindungan spiritual. Bisa ayat kursi, bisa jimat, atau apapun sesuai keyakinan. Ketiga, hormati penunggu di sana. Sebelum mulai kerja, tancapkan sesajen di setiap sektor. Gak usah yang mahal, kembang 7 rupa sama kopi pahit cukup. Keempat, kalau ada yang aneh, langsung kabur. Jangan sok berani. Andi mencatat semua saran Pak Bambang. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan coba. 3 hari berlalu. Andi berhasil merekrut 5 pekerja baru dengan gaji lebih tinggi dari standar. Mereka adalah pendatang dari Jawa yang membutuhkan uang dan belum tahu reputasi blok H17. Andi tidak menceritakan semua kebenaran pada mereka, hanya bilang lokasi kerjanya agak jauh dan kadang ada babi hutan. Hari pertama kerja dengan tim baru, Andi mengikuti saran Pak Bambang. Ia membeli kembang 7 rupa dan kopi pahit, lalu menaruhnya di beberapa titik di blok H17 sambil membaca doa. Pekerja barunya melihat dengan bingung tapi tidak berkomentar. Pekerjaan hari pertama berjalan lancar. Tidak ada kejadian aneh. Target 5 ton tercapai. Andi sedikit lega. Hari kedua, ketiga, keempat, semuanya berjalan normal. Andi mulai percaya diri. Mungkin sesajen yang ditaruh berhasil meredakan penunggu di sana. Mungkin kejadian minggu lalu hanya kebetulan saja. Minggu kedua, Andi mulai sedikit lengah. Ia lupa membawa sesajen. Toh kemarin-kemarin aman aja. Paling gak kenapa-kenapa, pikirnya. Pagi itu mereka bekerja di sektor H17F, dekat dengan Sungai Hitam. Salah satu pekerja baru bernama Denny merasa haus dan ingin mengambil air di sungai. Mandor, saya mau ambil air di sungai sebentar ya, kata Denny. Jangan ambil air di sungai itu. Andi langsung melarang, teringat siluman buaya yang pernah ia lihat. Lah kenapa, Mandor? Haus nih. Pokoknya jangan. Nanti sore aja kalau mau ambil air, atau bawa air dari base camp. Denny cemberut tapi menurut. Pekerjaan berlanjut hingga pukul 11 siang. Mereka beristirahat untuk makan siang. Denny yang masih penasaran, diam-diam pergi ke Sungai Hitam sambil membawa botol untuk mengambil air. Ia berjalan menembus semak-semak hingga sampai di tepi sungai. Airnya jernih mengalir pelan. Kayaknya sih bersih ya, gumamnya sambil berjongkok di tepi sungai. Saat ia hendak mencelupkan botolnya ke air, tiba-tiba permukaan air bergerak. Gelombang kecil muncul dari tengah sungai. Denny mengerutkan dahi. Aneh, gak ada angin kok ada gelombang. Gelombang itu semakin besar. Air sungai mulai berputar membentuk pusaran. Dari tengah pusaran itu, muncul sepasang mata merah yang bersinar. Denny tercekat. Ia ingin berteriak tapi suaranya seakan hilang. Perlahan, sosok besar mulai muncul dari air. Buaya raksasa dengan kulit hitam mengkilap, mulut yang penuh taring tajam, dan mata merah yang menatap Denny dengan tatapan lapar. Tapi yang paling mengerikan, buaya itu tersenyum, seringai menyeramkan yang tidak mungkin dilakukan oleh buaya biasa. Lapar, aku lapar. Suara berat bergema langsung di kepala Denny meski mulut buaya itu tidak bergerak. Denny terpaku ketakutan. Kakinya seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak. Siluman buaya itu perlahan naik ke tepi sungai, air mengucur dari tubuhnya yang besar. Ekornya yang panjang menyapu tanah, membuat bunyi menyeret yang mengerikan. Daging segar, sudah lama aku tidak makan daging segar. Siluman buaya itu semakin mendekat. Denny akhirnya bisa berteriak. Tolong! Mandor! Teriakannya mengejutkan pekerja lain yang sedang istirahat. Andi langsung berlari ke arah suara diikuti 4 pekerja lainnya. Denny! Denny, di mana kamu? Teriak Andi sambil berlari menembus semak-semak. Mereka sampai di tepi Sungai Hitam dan melihat pemandangan yang membuat darah mereka seakan beku. Denny tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka cakaran dan gigitan. Siluman buaya berdiri di sampingnya, mulutnya penuh darah. Dengaan, teriak Andi. Siluman buaya itu menoleh. Mata merahnya menatap Andi dan yang lainnya. Kalian mau bergabung dengannya? Lari, teriak Andi. Mereka berlari kembali ke tempat kerja sambil mendengar suara buaya raksasa itu mengejar di belakang mereka.
Bunyi langkah kakinya yang berat menggetarkan tanah. Tapi setelah beberapa meter, suara itu berhenti. Siluman buaya tidak mengejar keluar dari area sungai. Andi dan 4 pekerja lainnya sampai di base camp dengan napas terengah-engah. Wajah mereka pucat pasi. Denny dimakan sama buaya. Bisik salah satu pekerja dengan suara gemetar. Andi langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon kantor perusahaan. Halo, Pak Darman. Ada kecelakaan. Pekerja saya diserang buaya di Sungai Hitam Blok H17. Tolong kirim bantuan. Apa? Buaya? Tunggu di sana, saya kirim tim evakuasi sekarang. 1 jam kemudian, tim evakuasi tiba dengan membawa peralatan lengkap termasuk senjata bius untuk mengusir buaya. Mereka dipimpin oleh Pak Darman sendiri yang kali ini turun langsung ke lapangan. Mereka menuju Sungai Hitam dengan hati-hati. Saat sampai di lokasi, mereka menemukan tubuh Denny yang sudah tidak bernyawa, tergeletak di tepi sungai dengan luka-luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Tapi yang aneh, tidak ada jejak buaya di sekitar lokasi. Tidak ada bekas seretan ekor, tidak ada jejak kaki. Ini aneh. Kalau memang buaya, pasti ada jejaknya, kata ketua tim evakuasi sambil memeriksa sekitar. Mungkin buayanya masuk sungai lagi setelah menyerang, kata salah satu anggota tim. Mereka mengangkat jenazah Denny dan membawanya ke ambulans. Pak Darman memanggil Andi. Andi, kamu bilang buayanya sebesar apa? Gede banget, Pak. Panjangnya bisa 8 meter. Matanya merah, dan dia bisa senyum. Pak Darman menatap Andi dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu ngelihat sendiri? Iya, Pak. Saya sama 4 pekerja lain pada lihat. Pak Darman menghela napas panjang. Andi, besok kamu gak usah kerja dulu. Istirahat di rumah. Kasus ini akan saya laporkan ke polisi dan akan ada investigasi. Malam itu, Andi pulang dengan perasaan hancur. Ia merasa bersalah atas kematian Denny. Kalau saja ia lebih tegas melarang Denny mendekati sungai, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Di rumah, Siti menyambutnya dengan wajah cemas. Ia sudah mendengar berita dari istri karyawan lain. Mas, benar ada pekerja yang meninggal diserang buaya? Tanya Siti. Andi mengangguk lemah. Ia memeluk Siti erat sambil menahan air mata. Saya yang salah, sayang. Saya yang ngajak dia kerja ke sana. Saya yang gak becus jaga anak buah. Jangan salahkan diri sendiri, Mas. Itu kecelakaan. Mas gak tahu bakal kejadian begitu. Tapi kalau saya dengerin saran orang-orang buat gak kerja di Blok H17, mungkin dia masih hidup sekarang. Siti mengusap punggung Andi dengan lembut. Udah, Mas. Yang penting sekarang Mas istirahat. Besok pikirin lagi. 2 hari kemudian, polisi selesai melakukan investigasi. Kesimpulan resmi, Denny meninggal diserang buaya liar. Perusahaan diminta memasang peringatan dan pagar di sekitar Sungai Hitam. Keluarga Denny diberi santunan, tapi 4 pekerja yang lain semuanya mengundurkan diri. Mereka tidak mau lagi bekerja di Blok H17 meski digaji berapapun. Andi kembali dipanggil Pak Darman. Andi, kamu masih mau lanjut jadi mandor Blok H17? Tanya Pak Darman. Andi terdiam. Sejujurnya ia ingin menolak. Ia takut. Ia trauma. Tapi ia juga butuh uang untuk biaya lahiran Siti yang tinggal 2 bulan lagi. Saya masih mau, Pak. Tapi saya butuh waktu cari pekerja baru lagi. Nggak perlu. Saya akan kirim pekerja dari blok lain buat sementara bantu kamu. Tapi ingat, target produksi harus tetap jalan. Kalau ada lagi insiden, kamu yang tanggung jawab. Baik, Pak. Seminggu kemudian, Andi kembali bekerja di Blok H17 dengan tim baru. Kali ini ia lebih disiplin. Setiap hari ia selalu membawa sesajen, selalu pulang sebelum jam 2 siang, dan selalu waspada. Tapi sepertinya penunggu di Blok H17 mulai tidak sabar. Kejadian aneh mulai sering terjadi. Peralatan kerja sering hilang. Suara-suara aneh terdengar hampir setiap hari. Beberapa pekerja mengalami kesurupan. Puncaknya terjadi pada minggu keempat. Saat mereka sedang bekerja di sektor H17D, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara jeritan yang sangat mengerikan. Seperti puluhan orang berteriak kesakitan bersamaan. Itu suara apa?
teriak salah satu pekerja dari arah Sungai Hitam. Muncul kabut hitam yang bergerak cepat menuju mereka. Di dalam kabut itu, mereka bisa melihat sosok-sosok hitam bergerak. Puluhan, bahkan ratusan. Jin alasnya. Mereka datang beramai-ramai, teriak Andi. Lari. Semuanya lari ke base camp sekarang. Mereka berlari sekuat tenaga. Kabut hitam itu mengejar dengan kecepatan yang tidak wajar. Di dalamnya, sosok-sosok jin alas, makhluk berbentuk manusia penuh bulu dengan cakar tajam, berlari dengan 4 kaki seperti binatang. Lebih cepat. Jangan sampai ketangkep. Andi berteriak sambil menarik salah satu pekerja yang hampir terjatuh. Mereka sampai di base camp dan langsung menaiki motor. Tapi saat hendak menyalakan mesin, motor Andi tidak mau hidup. Sial. Kenapa mogok sih? Kabut hitam sudah sangat dekat. Jin-jin alas mulai keluar dari kabut, menunjukkan wujud mereka yang mengerikan. Mata merah menyala, mulut penuh taring, cakar panjang siap mencabik. Mandor. Naik sama saya, teriak salah satu pekerja yang motornya sudah hidup. Andi melompat ke motor tersebut dan mereka langsung melajukan motor secepat mungkin. Jin-jin alas mengejar dari belakang dengan kecepatan luar biasa. Berlari dengan 4 kaki sambil mengeluarkan auman yang memekakan telinga. Tapi sama seperti kuntilanak merah waktu itu, jin-jin alas berhenti mengejar saat mereka keluar dari area blok H17. Mereka hanya berdiri di perbatasan area sambil mengaum-aum, seakan memberi peringatan untuk tidak kembali lagi. Pekerja yang selamat semuanya langsung resign pada hari itu juga. Tidak ada yang mau kembali ke blok H17, bahkan dengan ancaman putus kontrak. Andi duduk sendirian di kantin karyawan sambil memegang kepalanya. Ia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Karirnya hancur. Tidak ada lagi pekerja yang mau bekerja untuknya. Ponselnya berdering. Panggilan dari Pak Darman. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat. Andi, besok datang ke kantor saya jam 8 pagi. Ada hal penting yang perlu dibicarakan, kata Pak Darman dengan nada dingin. Baik, Pak, jawab Andi lemah, sambungan terputus. Andi tahu apa yang akan terjadi besok. Ia akan diturunkan jabatan, mungkin bahkan dipecat. Malam itu, Andi pulang dengan pikiran kalut. Siti sudah tidur. Perutnya sudah sangat besar, tinggal sebulan lagi waktu melahirkan. Andi duduk di samping istrinya yang tidur, menatap perut yang berisi calon bayinya. Maafin Papa ya, Nak. Papa gagal. Papa nggak bisa kasih kehidupan yang layak buat kamu, bisik Andi sambil mengusap perut Siti dengan lembut. Air matanya menetes. Semua impian dan harapannya hancur. Gaji mandor yang ia andalkan untuk biaya lahiran dan masa depan anaknya, sebentar lagi akan hilang. Tapi tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalanya. Sebuah ide yang sangat berbahaya tapi mungkin bisa menyelamatkan karirnya. Kalau saya bisa buktikan kalau penunggu di blok H17 itu nyata, kalau saya bisa foto atau rekam mereka, mungkin perusahaan akan percaya dan menutup blok H17. Atau setidaknya mengakui kalau tempat itu berbahaya. Pikirnya, ide itu semakin menguat di benaknya. Besok sebelum ketemu Pak Darman, ia akan ke blok H17 sendirian. Ia akan mencari bukti. Ia akan merekam atau memfoto para penunggu di sana. Keesokan paginya, pukul 4 pagi, Andi berangkat sendirian menuju blok H17. Ia membawa kamera ponsel, senter, dan jimat yang dipinjam dari Pak Bambang. Dalam hatinya ia terus berdoa agar dilindungi. Perjalanan menuju blok H17 terasa lebih mencekam dari biasanya. Kabut pagi sangat tebal, jarak pandang nyaris nol. Suara-suara aneh terdengar dari kegelapan di kiri kanan jalan. Sesampainya di base camp blok H17, Andi mematikan mesin motor. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ini aku, Andi. Sekarang pukul 5.15 pagi. Aku ada di blok H17 sendirian. Aku mau cari bukti soal penunggu di sini, katanya pada kamera ponsel. Ia berjalan memasuki area perkebunan dengan langkah hati-hati. Senter di tangan kirinya menyinari jalan, sementara tangan kanan memegang ponsel yang terus merekam. Halo, kalau memang ada penunggu di sini, tunjukkan diri kalian. Aku nggak bermaksud buruk. Aku cuma butuh bukti, kata Andi dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara gemerisik daun sawit tertiup angin pagi. Andi terus berjalan masuk ke dalam. Ia menuju sektor H17F, dekat Sungai Hitam, tempat di mana Denny meninggal. Disitulah biasanya penunggu paling sering muncul. Saat ia hampir sampai di sungai, tiba-tiba senter di tangannya mati. Kenapa mati?
Baterainya baru penuh loh. Ia mencoba menyalakan lagi tapi tidak bisa. Ponselnya juga tiba-tiba mati sendiri meski baterai masih 80%. Sial. Kenapa semua mati? Kegelapan total menyelimuti. Andi hanya bisa mengandalkan cahaya samar dari langit yang mulai terang sedikit karena akan fajar. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Langkah yang pelan tapi berat. Andi membalikkan badan dengan cepat. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Tapi langkah itu semakin dekat. Lalu muncul lagi dari arah kanan. Dan kiri. Dan depan. Andi dikelilingi. Akhirnya, kau datang juga sendirian. Suara berat itu bergema langsung di kepala Andi meski tidak ada yang bicara. Ia merasakan hawa dingin yang sangat mencekam dari kegelapan. Muncul sosok-sosok yang selama ini ia takuti. Kuntilanak merah menggantung di pohon sawit. Matanya yang kosong menatapnya dengan tatapan lapar. Pocong-pocong bergerak melompat mendekat dengan wajah membusuk. Wewe gombel dengan payudara panjang yang menjulur ke tanah, tersenyum mengerikan. Genderuwo-genderuwo dengan tubuh besar dan mata merah berdiri mengepung. Siluman babi putih dengan taring panjang mengeram. Dan di tengah semuanya, berdiri sosok paling mengerikan, Jin Alas, penguasa blok H17, dengan tubuh tinggi besar penuh bulu hitam, cakar panjang tajam, dan mata yang berkobar merah seperti api. Kami sudah berkali-kali memberi peringatan, tapi kalian tetap datang mengganggu kedamaian kami, menebang pohon-pohon tempat tinggal kami, mencemari sungai kami. Sudah puluhan tahun kami bersabar, tapi kesabaran kami ada batasnya. Andi terpaku ketakutan. Kakinya gemetar, napasnya tersengal. Aku cuma butuh bukti, aku nggak bermaksud ganggu. Jin Alas itu melangkah mendekati Andi. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Bukti? Kau ingin bukti? Baiklah, kami akan beri kau bukti yang akan kau bawa sampai ke alam lain. Cakar panjangnya terangkat tinggi. Andi tersentak, ingin berlari tapi kakinya tidak bisa bergerak. Seperti ada kekuatan gaib yang menahan. Tidak. Kumohon. Istriku hamil. Anakku belum lahir. Kumohon jangan bunuh aku. Andi berteriak sekuat tenaga sambil menangis. Jin Alas itu berhenti sejenak. Mata merahnya menatap Andi dengan tatapan yang sulit diartikan. Istrimu hamil, sama seperti dulu. Sama seperti pekerja yang kubunuh puluhan tahun lalu, mereka juga punya keluarga, punya anak, tapi tidak ada yang peduli saat mereka mati demi keserakahan perusahaan ini. Aku ngerti. Aku ngerti sekarang. Aku janji nggak akan kembali lagi ke sini. Aku akan resign. Kumohon lepaskan aku. Andi memohon dengan isak tangis. Jin Alas itu terdiam lama. Sosok-sosok penunggu lainnya juga diam, menunggu keputusan sang penguasa. Pergi, ini kesempatan terakhirmu, katakan pada perusahaan, katakan pada semua orang, blok H17 adalah milik kami. Siapapun yang berani datang lagi, akan mati. Tidak ada ampun lagi. Tiba-tiba kekuatan yang menahan kaki Andi hilang. Ia langsung berlari sekuat tenaga menuju motornya tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, ia mendengar auman dan teriakan mengerikan dari para penunggu yang seperti merayakan kemenangannya. Andi sampai di motor, dengan tangan gemetar ia menyalakan mesin. Alhamdulillah mesin langsung hidup. Ia memacu motor sekuat tenaga keluar dari blok H17. Saat sampai di jalan utama, matahari sudah terbit sepenuhnya. Andi berhenti sejenak, napasnya terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat, air mata masih mengalir di pipinya. Ia selamat. Ia masih hidup. Pukul 8 pagi, Andi datang ke kantor Pak Darman. Wajahnya pucat, matanya merah. Pak Darman menatapnya dengan tatapan dingin. Duduk. Andi duduk dengan lemas. Andi, dengan ini saya resmi turunkan kamu dari jabatan mandor. Kamu kembali jadi pekerja biasa dengan gaji sesuai standar. Efektif hari ini. Kamu punya keberatan? Andi menggeleng lemah. Tidak, Pak. Tapi saya punya permintaan. Apa? Pak, tolong tutup blok H17. Tempat itu berbahaya. Bukan cuma berbahaya, tapi ada penunggunya. Saya udah ngelihat sendiri pagi ini. Kalau perusahaan tetap maksa kerja di sana, akan ada korban lagi. Banyak korban. Pak Darman menatap Andi dengan tatapan skeptis. Kamu ngelihat lagi? Apa buktinya?
Saya mau rekam tapi ponsel saya mati sendiri. Tapi Pak, saya mohon percaya. Saya nggak akan bohong soal ini. Andi, keputusan untuk menutup atau membuka suatu blog bukan wewenang saya. Itu keputusan direktur. Dan saya yakin direktur nggak akan tutup blog yang paling produktif cuma karena cerita hantu. Tapi Pak, sudah. Keputusan final. Kamu mulai kerja sebagai pekerja biasa besok di blok C3. Kamu boleh keluar. Andi keluar dari ruangan dengan perasaan hancur total. Karirnya hancur, gaji dipotong, dan yang paling menyakitkan, perusahaan tidak peduli dengan peringatannya. Beberapa hari kemudian, perusahaan merekrut mandor baru untuk blok H17. Namanya Pak Joko, seorang mandor dari Sumatera yang terkenal keras kepala dan tidak percaya tahayul. Pak Joko datang dengan membawa 10 pekerja dari kampung halamannya. Mereka semua orang-orang kuat dan berani. Pak Joko dengan bangga berkata pada Pak Darman, "Pak, dalam sebulan saya jamin produksi blok H17 akan melampaui target." Andi yang mendengar berita itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia mencoba memperingatkan Pak Joko, tapi orang itu malah menertawakannya. "Andi, kamu itu terlalu penakut. Makanya gagal jadi mandor. Lihat aja, 1 bulan dari sekarang, blok H17 akan jadi blok paling produktif tanpa masalah," kata Pak Joko dengan sombong. Andi tidak menjawab. Ia hanya bisa berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Pak Joko mulai bekerja di blok H17 dengan sangat agresif. Ia tidak peduli dengan larangan-larangan yang selama ini diterapkan. Ia kerja dari pagi sampai sore, bahkan kadang sampai maghrib. Ia tidak membawa sesajen, tidak pamit, bahkan sering ngomong kasar dan kotor di area perkebunan. "Hantu-hantu sialan. Kalau memang kalian ada, keluarlah. Gua nggak takut sama kalian," teriaknya seringkali sambil tertawa. Pekerja-pekerjanya yang sama keras kepalanya ikut tertawa dan mengejek. Mereka merasa sebagai penakluk, sebagai pemenang atas tahayul bodoh. Minggu pertama berjalan lancar. Minggu kedua juga lancar. Pak Joko semakin percaya diri. "Tuh kan, nggak ada apa-apa. Semua itu cuma cerita orang penakut," katanya pada Pak Darman saat laporan mingguan. Tapi pada minggu ketiga, mulai terjadi hal-hal aneh. Salah satu pekerja Pak Joko mengalami kesurupan saat kerja. Ia berteriak-teriak dengan suara yang bukan suaranya, lalu pingsan. Setelah sadar, ia lupa apa yang terjadi. Pak Joko menganggap itu cuma kecapean. "Istirahat aja sehari, besok lanjut lagi," katanya enteng. Minggu keempat, kejadian semakin parah. 2 pekerja hilang saat kerja di sektor H17F. Mereka ditemukan 3 hari kemudian di tengah kebun dalam keadaan gila. Mereka terus berteriak-teriak soal sosok-sosok hitam yang mengejar mereka, soal kuntilanak merah yang mencabik-cabik mereka, soal jin alas yang menyiksa mereka. Pak Joko mulai khawatir tapi tetap keras kepala. Mereka cuma stres. Nggak ada hubungannya sama hantu. Puncaknya terjadi pada akhir minggu keempat. Hari itu Jumat, maghrib sudah dekat. Pak Joko dan timnya masih kerja di sektor H17F, dekat Sungai Hitam. Mereka ingin mengejar target produksi bulanan. "Pak, udah maghrib nih. Kita pulang yuk," kata salah satu pekerja dengan khawatir. "Bentar lagi, tinggal dikit lagi. Target kita harus tercapai." Pak Joko bersikeras, langit mulai gelap. Adzan maghrib berkumandang dari desa yang jauh. Tapi Pak Joko tetap memaksakan pekerjaan. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung hitam. Petir menyambar-nyambar meski tidak ada hujan. "Pak, ini nggak baik, kita harus pulang sekarang," teriak salah satu pekerja, tapi terlambat. Dari Sungai Hitam, muncul kabut hitam pekat yang bergerak cepat menuju mereka. Di dalam kabut itu, sosok-sosok mengerikan mulai bermunculan. Kuntilanak merah dengan rambut panjang berlumuran darah, terbang melayang dengan kecepatan tinggi. Pocong-pocong melompat dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar. Wewe gombel dengan payudara panjang berlari sambil tertawa mengerikan. Genderuwo-genderuwo dengan tubuh besar dan mata merah mengaum. Siluman babi putih dengan taring panjang mengeram. Dan jin alas, sang penguasa, berdiri tinggi menjulang dengan mata merah yang berkobar penuh amarah. "Kalian sudah melanggar peringatan. Sekarang rasakan murka kami." Para penunggu menyerang dengan brutal. Pak Joko dan pekerja-pekerjanya berteriak kesakitan. Mereka mencoba berlari tapi tidak bisa lepas. Cakar-cakar tajam mencabik tubuh mereka.
Taring-taring panjang menggigit daging mereka. Darah berceceran di mana-mana. Tolong! Tolong! Ampun! Teriakan mereka memenuhi area blok H17, tapi tidak ada yang bisa menolong. Mereka terlalu jauh dari pemukiman. Tidak ada yang mendengar teriakan mereka kecuali pepohonan sawit yang dia menyaksikan. Satu persatu mereka mati dengan cara yang mengerikan. Tubuh tercabik, mata dicongkel, jantung dikeluarkan. Darah membasahi tanah perkebunan yang selama ini mereka kerjai. Pak Joko, sang mandor yang sombong, menjadi korban terakhir. Jin alas menyeretnya ke sungai hitam di mana siluman buaya sudah menunggu dengan mulut terbuka lebar. Kau pikir kau bisa taklukkan kami? Kau pikir kami hanya dongeng? Rasakan akibatnya. Pak Joko dilemparkan ke sungai. Siluman buaya langsung menyergapnya, menyeret ke dalam air. Teriakannya perlahan teredam oleh air sungai yang berubah merah oleh darah. Esok harinya, saat tim pencari dari perusahaan datang karena Pak Joko dan timnya tidak kembali, mereka menemukan pemandangan yang akan membuat mereka trauma seumur hidup. 11 mayat bergelimpangan di area blok H17F, kondisinya sangat mengerikan. Tubuh tercabik-cabik, mata hilang, organ dalam keluar. Di sekitar mayat-mayat itu, tertulis dengan darah di tanah, "Ini peringatan terakhir. Tinggalkan tempat ini atau mati." Berita itu menghebohkan seluruh perusahaan. Media massa meliput. Polisi turun tangan. Tapi sama seperti kasus-kasus sebelumnya, tidak ada pelaku yang tertangkap. Kasus ditutup dengan alasan diserang babi hutan dan buaya. Andi mendengar berita itu dengan perasaan campur aduk. Sedih karena 11 orang meninggal, tapi juga sedikit lega karena mungkin sekarang perusahaan akan mendengarkan peringatannya. Dan benar saja, seminggu setelah kejadian mengerikan itu, Direktur perusahaan akhirnya mengambil keputusan untuk menutup blok H17 secara permanen. Area seluas 200 hektar itu dibiarkan kosong, tidak boleh ada aktivitas apapun, tapi keputusan itu terlambat. Terlalu banyak nyawa yang sudah melayang. Terlalu banyak darah yang sudah tertumpah. Andi yang kini kembali menjadi pekerja biasa, hanya bisa pasrah dengan nasib. Gajinya kembali kecil, tidak cukup untuk biaya lahiran yang sudah di depan mata. 2 minggu setelah penutupan blok H17, Siti melahirkan. Tapi komplikasi terjadi. Siti mengalami pendarahan hebat saat persalinan. Bayi lahir selamat, tapi Siti harus mendapat perawatan intensif, biaya rumah sakit membengkak. Andi harus meminjam uang ke sana kemari. Tapi tetap tidak cukup. Hari ketiga perawatan, dokter mengatakan Siti membutuhkan transfusi darah dan operasi lanjutan. Biayanya 50 juta rupiah. Andi tidak punya uang sebanyak itu. Dengan putus asa, ia datang ke kantor Pak Darman meminjam uang. Tapi ditolak. Andi, maaf. Perusahaan sedang mengalami kerugian besar karena penutupan blok H17. Kami nggak bisa kasih pinjaman, kata Pak Darman. Pak, istri saya sekarat. Kumohon, Pak. Saya akan kerja apa saja. Saya rela dipotong gaji bertahun-tahun. Kumohon, Andi berlutut di depan Pak Darman sambil menangis. Pak Darman terdiam lama. Akhirnya ia berkata, ada satu cara. Tapi itu sangat berbahaya. Apa, Pak? Apapun saya mau. Di blok H17, ada sisa buah sawit yang belum dipanen. Kira-kira 50 ton. Kalau kamu bisa panen semua dan jual, hasilnya bisa dapat sekitar 60 juta. Cukup buat biaya istri kamu. Andi tersentak. Tapi Pak, blok H17 sudah ditutup, makanya ini berbahaya. Tapi keputusan di tangan kamu. Kalau kamu berani, saya bisa arange. Kalau enggak, ya maaf saya nggak bisa bantu. Andi pulang dengan pikiran kacau. Di satu sisi, ia sangat takut kembali ke blok H17. Ia masih ingat jelas peringatan jin alas. Tapi di sisi lain, istrinya sekarat dan butuh uang. Malam itu, ia duduk di samping tempat tidur Siti yang terbaring lemah di rumah sakit. Bayinya, seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Rizky, tidur di box bayi di samping. Sayang, maafin aku ya. Aku nggak becus jadi suami. Nggak bisa kasih hidup yang layak buat kamu dan Rizky, bisik Andi sambil menggenggam tangan Siti yang dingin. Siti membuka mata perlahan. Mas, jangan bilang gitu. Mas udah berusaha sebaik mungkin. Suaranya lemah hampir tidak terdengar. Siti, kalau misalnya ada cara buat dapetin uang tapi bahaya banget, apa kamu mau aku jalanin? Siti menatap Andi dengan pandangan khawatir.
Bahaya gimana, Mas? Bahaya yang mungkin aku nggak bisa balik. Air mata Siti menetes. Jangan, Mas. Jangan tinggalin aku dan Rizky. Gak apa-apa kita miskin, yang penting kita bertiga masih lengkap. Tapi keesokan harinya, dokter mengatakan kondisi Siti semakin memburuk. Kalau tidak segera dioperasi dalam 48 jam, ia bisa meninggal. Dengan berat hati, Andi mengambil keputusan. Ia akan kembali ke Blok H17 satu kali terakhir. Ia akan panen buah sawit sendirian, sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau ia selamat, istrinya bisa tertolong. Kalau ia mati, setidaknya uang hasil panen bisa buat biaya operasi Siti. Pagi itu, Sabtu, pukul 5 pagi, Andi berangkat ke Blok H17 sendirian. Ia membawa semua perlengkapan panen dan jimat-jimat perlindungan yang bisa ia dapatkan. Dalam hatinya ia terus berdoa. Sesampainya di Blok H17, suasana terasa sangat mencekam. Lebih mencekam dari biasanya. Udara terasa berat, seakan ada beban berat menekan dada. Suara-suara bisikan terdengar dari segala arah meski tidak ada angin. Aku tahu aku sudah melanggar peringatan kalian. Tapi kumohon, aku cuma butuh 1 hari. Aku akan panen secepat mungkin terus aku nggak akan pernah kembali lagi. Kumohon izinkan aku, kata Andi sambil menaruh sesajen di tanah. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang mencekam. Andi mulai bekerja. Ia memanen buah sawit dengan sangat cepat, tidak peduli tangannya lecet, tubuhnya kelelahan. Ia harus mengumpulkan sebanyak mungkin sebelum maghrib. Jam 10 pagi, ia sudah mengumpulkan 15 ton. Jam 2 siang, 35 ton. Ia hampir mencapai target, tapi saat jam menunjukkan pukul 3 sore, langit tiba-tiba mendung hitam. Angin bertiup kencang. Andi merasakan hawa dingin yang sangat mencekam. Andi, kau datang lagi? Setelah kami memberi peringatan, suara jin alas bergema di kepalanya. Andi berhenti bekerja, tangannya gemetar. Aku tahu ini salah. Tapi istriku sekarat. Anakku baru lahir. Mereka butuh aku. Kumohon, izinkan aku menyelesaikan ini. Kami sudah memberi kesempatan padamu, tapi kau sia-siakan. Sekarang kau harus membayar. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok penunggu yang selama ini ia takuti. Mereka mengelilingi Andi dari segala arah, tidak memberi celah untuk melarikan diri. Kumohon, bunuh aku kalau kalian mau. Tapi tolong biarkan hasil panen ini sampai ke perusahaan. Biar istriku bisa dioperasi. Kumohon. Andi berlutut sambil menangis memohon. Jin alas melangkah maju. Cakarnya yang panjang dan tajam terangkat. Permohonanmu ditolak. Kau akan mati di sini. Dan istrimu akan menyusul, tidak aak. Andi berteriak sekuat tenaga. Tapi sia-sia. Cakar tajam itu menghujam dadanya, menembus jantung. Darah menyembur keluar. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh. Andi terjatuh ke tanah, darah mengalir dari luka yang sangat besar di dadanya. Pandangannya mulai kabur. Napasnya tersengal-sengal. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, bayangan Siti dan Rizky muncul di benaknya. Maafkan aku. Siti. Rizky, maafkan Papa. Papa gagal melindungi kalian. Jin alas berdiri di atas tubuh Andi yang sekarat. Inilah akibatnya bagi mereka yang melanggar peringatan kami. Andi menutup mata untuk terakhir kalinya. Napasnya berhenti. Jantungnya tidak lagi berdetak. Mayat Andi ditemukan 3 hari kemudian oleh tim pencari. Kondisinya mengerikan, sama seperti korban-korban sebelumnya. Di sampingnya, buah sawit hasil panennya berserakan, tidak terpakai. Berita kematian Andi sampai ke Siti yang masih terbaring di rumah sakit. Saat mendengar suaminya meninggal, Siti yang sudah sangat lemah tidak kuat menahan shock. Jantungnya berhenti. Ia menyusul Andi ke alam baka Rizky, bayi yang baru berusia sebulan, menjadi yatim piatu. Ia dirawat oleh kakek neneknya, orang tua Siti, dengan penuh kesedihan. Blok H17 akhirnya ditutup permanen dan dijadikan area terlarang. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi. Perusahaan merugi miliaran rupiah tapi mereka tidak punya pilihan. Bertahun-tahun kemudian, Blok H17 menjadi hutan kembali. Pohon-pohon sawit yang tidak terurus tumbuh liar, bercampur dengan semak belukar dan pohon-pohon hutan. Tempat itu menjadi legenda kelam yang diceritakan turun-temurun. Konon, setiap maghrib, terdengar suara tangisan bayi dari dalam hutan itu.
Suara tangisan Rizky yang mencari ayah dan ibunya yang meninggal tragis demi sesuap nasi, dan di tengah hutan itu, jin alas dan para penunggu lainnya masih berjaga. Mereka menunggu. Menunggu manusia serakah berikutnya yang berani melanggar wilayah mereka, karena Blok H17 bukan milik manusia. Blok H17 adalah milik mereka, para penunggu kebun sawit, yang akan melindungi tanah leluhur mereka dengan darah siapapun yang berani mengganggu. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.